لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم بمراده وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات الحديث وقال الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد Al-Ghazali Al-Tusi di kitabih Al-Musamma Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 62 sebelah kiri. Ar-rijalu arba'atun rajulun yadri wa yadri anhu yadri fadzalika 'alimun fattabi'u wa rajulun yadri wa la yadri anhu yadri fadzalika na'imun faiqidu wa rajulun la yadri wa yadri anhu yadri fadzalika mustarsidun fastasidu wa rajulun la yadri wa la yadri anhu la yadri fadzalika jahilun farfudu. Pertama-tama puja-puji syukur marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini bisa kumpul di masjid yang mulia ini untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pula yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah yakni guru kita bersama pimpinan dari majlis Taklim Sababul Mustafa yang semoga oleh Allah guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati tidak lupa pula rekan-rekan saya seperjuangan dengan saya yang mana kita semua mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini nggak bisa ngaji mau ceramah. Saya sedikit menjelaskan atau mengupas atau mempesek lapan maulid. Jadi alhamdulillah kemarin di bulan maulid kampung kita masih banyak yang merayakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mempesek lapan maulid. Maulid ini kalau dilihat dari segi ilmu disiplin ilmu sorof, yang mana disiplin ilmu sorof ini induknya dan nahu adalah bapaknya. Jadi ilmu sorof ini ibaratkan induk dan nahu ibaratkan bapak. Sama seperti kita punya bapak punya anak karena bapak punya istri, bini punya anak karena bini punya bapak. Bapak mau bakal punya anak kalau bapak gak punya bini pun gak bakal punya anak kalau bini gak punya bapak. Sama seperti kita mempunyai ilmu sorof dan nahu. Ketika kita mempunyai ilmu nahu doang tidak mempunyai ilmu sorof, maka tidak akan kumpul, tidak akan berkembang ilmu kita. Tapi ketika kita mempunyai dua-duanya, ilmu sorof punya, ilmu nahu punya, maka akan berkembang ilmu kita. Jadi balik lagi ke lafaz maulid, yang mana lafaz maulid ini diambil atau dimustaqil lafaz walada yalidu miladatan wa maulidan wa walidun wajaka mauludun lidla talid maulidun bi ladun. Yang mana maulidun ini merupakan isim jaman dan isim makan. Yang mana isim jaman dan isim makan ini maknanya tempat dan waktu kelahiran. Dan lafaz maulid ini merupakan fi'il bina misal wau atau muktalfah. Yang mana definisi misal yaitu pak fi'il yang merupakan huruf elat, ain fi'ilnya merupakan huruf sohe. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab atau maksud atau yang dulu yang sekarang lagi nalar ya. Di materi fa'iyatun bibadiha maditata pasami mu'talan misalan kawado. Jadi balik lagi. Jadi lafaz maulid ini merupakan isim jaman dan isim makan yang bermakna tempat dan waktu kelahiran. Yang jadi pertanyaan, kapan waktu Kanjeng Rasul dilahirkan dan di mana tempat Kanjeng Rasul dilahirkan? Dijawab oleh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Atha bin Yasar dari Ka'ab Akhbar, dijelaskan di dalam kitab Taurat yaitu Mauliduhu bi Makkah. Jadi tempat dilahirkan Kanjeng Rasul itu di negeri Mekah. Jadi Kanjeng Rasul itu lahir di negeri Mekah yang sekarang
dijadikan perpustakaan. Kalau nggak percaya silahkan ke Mekah. Emang Encin pernah ke negeri Mekah? Pernah, cuman yang di Parung. Jadi maulid tempatnya Kanjeng Rasul dilahirkan yaitu di negeri Mekah. Terus waktu Kanjeng Rasul dilahirkan kapan? Jadi Kanjeng Rasul dilahirkan dijelaskan dalam syair bisyari rabi'il qad bada nuruhul ala wa ya baja badran bijaka lima yutla anarat bil aqwanu syarqa wa maghriba wa alu sama qalu lahu marhaban ahla. Jadi Kanjeng Rasul dilahirkan dan waktu Kanjeng Rasul dilahirkan yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini menurut tahun Hijriah. Kapan menurut tahun Masehinya? Apakah ada yang tahu di sini? Tahun Masehi Kanjeng Rasul dilahirkan. Katanya cinta Kanjeng Nabi. Kenapa gak tahu? Tak. Coba siapa kapten Persija? Tuh, Bambang katanya ketahuan. Tapi lahirnya Kanjeng Rasul itu gak tahu. Kenapa ini gak tahu? Jadi Kanjeng Rasul dilahirkan menurut tahun Hijriah yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Menurut bulan Masehinya yaitu pada tanggal 20 bulan April tahun 671 Masehi. Tanggal berapa? 20 apa? 20 April tahun 671 Masehi. Kita mau piraku cinta Kanjeng Nabi tapi enggak tahu lahir Kanjeng Nabi gimana sih ini. Kalau kita cinta, benar-benar cinta ke Kanjeng Nabi, buktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Karena cinta itu perlu pembuktian. Kita cinta Kanjeng Nabi, kita tidak tahu kapan Kanjeng Nabi dilahirkan dan di mana tempat Kanjeng Nabi dilahirkan. Dan buktikan kita cinta kepada Nabi yaitu dengan membaca salawat kepadanya. Karena apa? Karena ketika kita salawat kepada Kanjeng Rasulullah SAW, dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul, man shola alaya. Man utawi sapa wong siapa orang sholat alaya yang sholawat terhadapku, kata Kanjeng Rasul. Siapa orang yang sholat terhadapku sholatan wahidatan, sholawatnya sekali kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi biha asyra, maka akan dibalas oleh Allah yaitu 10 kebaikan. Kita sholawat satu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Dan man sholat alaya asyra salawatullahi alaihi biha mi'atan, siapa orang yang salawat terhadapku 10 maka akan diberikan oleh Allah 100 kebaikan. Man sholat alaya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan siapa orang yang salawat terhadapku, kata Kanjeng Rasul 100 maka akan dibalas oleh Allah itu 1000. Man sholat alaya sallallahu alaihi biha alfan, dan siapa orang yang salawat terhadapku, kata Kanjeng Rasul 1000, latamassahu annaro, maka akan dijaga oleh Allah, akan diselamatkan dari api neraka. Jadi ketika kita salawat kepada Kanjeng Nabi, kita bakal diselamatkan dari api neraka. Gampang nggak masuk surga? Gampang, tinggal salawat doang masuk surga. Allahu Akbar. Kata dijaga cuma salawatan mah salat, cuma asupan sumur coy jadi khotbah lagi. Biasa. Salawat tapi kagak sholat, itu hijab. Jangan sampai seperti itu. Kita kadang salawat tapi kagak sholat. Jangan. Sholat mah wajib, salawat sunnah. Udah wajib, udah juga sunnah. Jangan kita udah sunnah tinggalkan wajib. Kejar dua-duanya. Maka kita sekarang memperbanyaklah baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kalau kata si Ipan mah tukang lugoh, satu hune Allah, innallaha ada satu hune. Innallaha teh inanya nih, apa dinnya teh menurut di dalam kitab Imriti, inanya teh inna tauhid. Muatkan ucapan, muatkan omongan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan udah pakai lafaz inna, maka itu ucapan udah kuat. Pasti kita kudu percaya. Karena inna sesungguhnya kayak inna sholata wajibah, sesungguhnya sholat itu wajib. Itu udah kasar omongan. Kalau kata selanjutnya yang mau
sholat apa lu sholat? Jadi itu udah sekasar, udah pakai ina. Tapi kalau nggak pakai ina maka sholat wajib bang. Ayo sholat itu wajib. Ada pelan namanya kan. Tapi kalau pakai ina udah tegas. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah bersolawat kepadanya. Tapi jangan sampai kita salawat kita tinggalkan sholat. Karena kita salawat nih, pasti banyak di sini ada yang nggak sholat. Ada yang di sini nggak sholat bisa? Ada wahai. Pasti banyak yang belum sholat bisa. Kita mau salawat tapi gagal sholat. Itu mah mudang sunnah ninggalkan wajib sholat. Sebab sholat itu kan diwajibkan oleh Allah. Sholat dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Qaul. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Dan maka siapa orang yang bersolat, siapa orang yang mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, maka sama saja dia mendirikan atau menghidupkan agamanya sendiri. Dan sebaliknya siapa orang yang tidak mengerjakan sholat, maka dia sama saja menghancurkan atau membuka agama sendiri. Jadi kalau kita sholat itu menghidupkan agama kita, kalau kita nggak sholat, kita merobohkan agama kita sendiri. Kadang kita mah agiran agama kita dicaci, dihina, riuh kita mah. Buset agama gue dihina, kan riuh dah, sibuk kita mah. Tapi kita nggak sholat atau sama wae. Gitu kan kadang kita mah. Agama dihina, kita bahas ini, bahas itu. Tapi belum sholat atau sama wae kita yang merobohkan agama kita sendiri. Makanya sholat, sebab sholat mah tadi dijelaskan kayak tempat sholat mah. Ibaratkan tempat, kita nyetrum nih ceritanya. Kayak si Ajeng tukang nyetrum. Pasti kan kalau kita nyetrum buat tempat. Ini tempat ibaratkan sholat. Kita kesukaan, apa kita ambilin, kayak ikan, gabus, bogo, apa kita ambilin ya semuanya. Sama seperti kita sholat. Kita sholat ibaratkan tempat dan kita ngasih sodako ke anak-anak yatim, berikan zakat. Itu kan ibarat ikan, kita ambil semua itu ibadah-ibadah, kita kesukaan ngambil ikan abu, kita ambil ikan kumpulin, kita taruh ke tempat. Tapi kalau tempatnya bolong, percuma kita mancing. Tempatnya bolong atau jatuh lagi. Sama seperti kita sholat, kita sholat, kita sholawat nih, sholawat kita kerjakan, zakat kita kerjakan, sodako kita kerjakan, tapi kagak sholat. Ya itu percuma, itu amalan kita gak jatuh lagi bakal keluar. Jadi sholat. Kata Ujang Mustafi kan sholawat istighfar. Wes setan ekspres setan belek ekspres. Wis kalah aku. Gitu lah dia. Sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena banyak zaman sekarang yang memutar balikan. Jadi salah paham, banyak orang yang salah paham. Karena ada orang kayak gini. Lu ngapain sholat? Sebab kan takdirmu udah dijelaskan. Takdir mah udah ditentukan oleh Allah. Selamat nggak selamat itu udah ditentukan. Ngapain sholat? Biraku kita sholat terus kita udah ditentukan Allah ke neraka. Ngapain kita sholat itu kalau begitu mah? Itu bahaya orang kayak gitu. Banyak orang kayak gini sekarang. Hati-hati kita tertipu oleh dia. Gitu, katanya takdir mah udah ditentukan oleh Allah. Selamat nggak selamat ya. Ngapain sholat? Begitu udah ditentukan. Jangan kita mah ahlussunnah wal jamaah wajib ibadah kepada Allah, wajib sholat. Kita mau ikutin perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masalah kita mau masuk surga atau enggaknya, mau selamat atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting mah kita ikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita makan sholat alasan wae kadang. Cos kata Mas Ojos, buru sholat cos, cuma baru gawe, capek banget ini. Itu kita mah alasan wae, ada wae alasannya. Buru sholat, sholat mantan berdua, satu mah sahadat ya. Dulu alasan kayak gitu. Sholat buru itu si Fahri main HP sholat buru satu. Ada sekali ntar gue main kodok, kasihan ulama bikin bab kodok nggak digunain mah. Dulu alasannya kita mah bisa. Sekarang di dunia kita bisa alasan, ntar di akhirat kita bakal bisa alasan. Ketika ujian Allah diturunkan kepada kita, mau bakal bisa alasan kita nanti hari kiamat mah. Ditanya oleh Allah, cos kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kamu nggak sholat? Kata Allah, ada banyak sholat ya Allah. Saya lagi di dunia nggak sholat karena saya kaya ya Allah, banyak duitnya, banyak atesan. Sampai-sampai saya lupa dengan sholat. Ujian Allah ketika diturunkan kata Allah, lihat makhluk saya, lihat ciptaan saya, Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman raja, saking kayanya Nabi Sulaiman, istananya dari berlian, dari mutiara, saking kayanya. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti Fahri tanya kepada Allah, "Fahri, kenapa kagak ibadah? Kenapa nggak ibadah kepadaku?" kata Allah. "Kenapa kamu nggak sholat kepadaku?" Si Fahri menjawab, "Allah, saya nggak sholat nggak ibadah karena saya ngurusin bos saya. Saya jadi pembantu, saya ngurusin bos saya. Jadi saya meninggalkan ibadah kepadamu." Lihat Fahri, kata Allah teh. No, Nabi Yusuf alaihissalam ngurus Ratu Aziz di negeri Mesir, sampai istri-istrinya diurusin oleh Ratu Aziz, oleh Nabi Yusuf, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Mau bisa ngelak itu kan di akhirat mah. Ditanya lagi si Alung, "Lung, ngapa nggak ibadah kepadaku?" Alung di mana? Kata Allah teh, "Ngapa kamu nggak ibadah kepadaku?" Alung, "Aduh ya Allah, saya dulu ingus merah saya. Ya Allah, gimana nanti saya ibadahnya ribut, kaki ini pada banyak modelnya ya. Gimana aja?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lung, lihat makhluk ciptaanku, Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub mah sakit saking parahnya sampai dibelantungi Nabi Ayub mah. Saking parahnya sakit sehingga hatinya doang yang hidup. Itu Nabi Ayub mah. Ketika Nabi Ayub mau sholat, belatung ditaruh dulu, sholat, udah sholat ditaruh lagi. Katanya siang belatung kalau di sini ada makanan, taruh lagi. Itu Nabi Ayub. Sampai sehingga hatinya doang yang hidup. Saking parah sakit, tapi Nabi Ayub selalu ibadah padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya lagi si Ipan, "Pan, kenapa kamu nggak mau ibadah kepadaku, Pan?" Si Ipan kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu mau ibadah?" Kata si Ipan, "Ya Allah, saya ibadah kepadamu karena aku masa di dunianya fakir. Jikalau saya tidak kerjanya sehari, mau bakal makan. Kalau nggak kerja sehari itu mau bakal makan saking fakiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pan, lihat ciptaanku. Nabi Isa alaihissalam orang yang paling fakir di muka bumi ini. Dia tidak sama sekali tidak punya dunia. Nabi Isa mah cuma satu-satunya itu baju, udah gitu ditambah. Nggak punya harta, nggak punya rumah, sama nggak punya istri. Nabi Isa mah pada istri dunia, nggak punya sama sekali dunia Nabi Isa. Tapi dia selalu ibadah kepadaku. Tuh, mumpung kita karena masih di dunia, ini pelajaran buat kita semua. Karena kita bisa kan ngelak, bisa kita alasan gini, tapi ntar dia mau bakal kita bisa. Mumpung kita masih di dunia, sebab hanjakal mah ada di akhir, mau di awal. Atau kalau di awal mah hanjakal sebagai pada eling. Hanjakal di akhir, sebab ada cerita. Ada seorang pemuda perawan nikah sama aki-aki. Ini si perawan nikah sama aki-aki. Cuma aki-aki ini karena si perempuan mau aki-aki ini, karena si aki-aki ini kaya, mau apa aja beliin. Makanya si perempuan ini nih, si perawan ini mau kan menikah sama aki-aki. Bahagia pakai mobil-mobil beliin. Beli apa kata aki-aki tadi. Beliin pakai bahagia, tapi sayang si Parjinya nggak bahagia, kata si perawan tersebut. Si Imina nggak bahagia katanya. Atau kagak bergairah sama si aki-aki mah. Makanya di situ dia memutuskan untuk cerai, cari yang lebih muda. Ketika itu si perempuan, si perawan itu cari yang muda, dia dapat pemuda yang sangat-sangat ganteng, putih, pokoknya ganteng lah. Pas si perempuan tersebut mau sama si laki tersebut nikah, bahagia nikah sama orang ganteng, tapi sayang dia miskin. Dipikir-pikir, aduh, saya emang enak nikah sama anak muda, tapi nggak punya duit atau percuma. Cerai lagi, pengen nikah sama aki-aki lagi, datang lagi ke aki-aki, kata si perempuan teh, "Ki, saya pengen nikah lagi sama aki." Kata aki-aki teh, "Asoeb toyati laban." Kata aki-aki teh, kalau bahasa kita begini, Neng, hanjakal ada di akhir, mau di awal. Kemarin coba lu sama gua mau beliin apa gak ada. Itu pelajaran hanjakal ada di akhir, mau di awal. Mumpung kita masih ada di alam dunia, ayo terus kita ibadah kepada Allah, kita sholat, banyakin sholawat, setan belek pepret lah, miskalah aku sholawat, perbanyakin sholawat. Sebab kita nih, alhamdulillah kita anak muda zaman sekarang mah daerah Petek sini mah alhamdulillah mau masuk ke majelis taklim ini. Kajian mau orang mau ngomong apa gak, kita ngaji dikasih maki sama orang gak apa-apa. Sebab santri mah ataupun anak muda yang mau datang ke majelis ilmu, yang mau mencari agama ibarat genteng
Genteng belum jadi, dibikinnya parah itu, dikecok-kecok, diinjek-injek dulu, dibakar, wah segala macam. Tapi udah jadi ya ditaruh di atas, udah gitu meneduhi masyarakat. Tuh, sekarang hina, sekarang dicaci maki lagi belajar ilmu. Tapi ketika ilmu ada di diri kita, ilmu nempel, melotok dalam diri kita, lihat nanti kita bakal belajar, bakal naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Fas'alu, sok atuh tanyakan oleh kalian semua ahla dzikri terhadap ahli ilmu, tanyakan ke kiai, ke ustaz, ke majelis taklim, tanyakan oleh kamu. In kuntum la ta'lamun, jikalau seandainya apabila lamun umpama andai kata Anda semua tidak mengetahui ilmu agama, tidak mengetahui atau Anda ini bodoh, tanyakan. Jangan salahkan orang seperti itu, bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan lagi di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Syekh Haji dalam kitab Ilmiah yang satu hingga ketalat ya. Pak Amadu matu fatakunu alamatan lirobi. Pak Amadu matu maka anapun utawi kumpulan itu alamatan jadi tetengah lirobi kadue dukur martabate. Pak Amadu matu maka adapun yang dinamakan kumpulan iku alamatan jadi tetengah, itu jadi ciri. Jadi kumpulan kita ini di sini nih di majelis yang mulia ini jadi ciri lirobi, yaitu terhadap dukur martabat kita, tinggi martabat kita. Berarti kita kumpul sini, ciri kita bakal diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja yang bisa Encun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.